Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah jauhkan dari hidayah untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Dan bagian dari bentuk hidayah yang Allah berikan kepada hamba adalah hidayah untuk mau belajar, hidayatul ilmi wal irsyad, hidayah untuk mengenali ilmu dan bimbingan agama. Termasuk diantaranya adalah mengenali mana hukum yang halal, mana hukum yang haram. Seorang mukmin ketika mereka menikmati dunia, mereka menyadari di sana ada peraturan yang berlaku dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang tidak beragama Islam. Orang kafir digambarkan oleh Allah pada waktu mereka hidup di dunia dan menikmati dunia layaknya binatang. Alladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am fannaru mathwal lahum. Orang kafir mereka makan dan menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang. Mereka enggak peduli mana yang halal, mana yang haram. Mereka enggak ngerti batasan yang boleh dan yang dilarang. Fannaru mathwal lahum, sebagaimana layaknya binatang dan mereka layak untuk mendapatkan neraka. Sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak ingin seperti mereka. Maka seorang mukmin ditanamkan, aktivitas apapun yang kau lakukan dalam dunia ini nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika sholat maghrib. Rakaat pertama imam membaca surat apa? Surat Al-Fatihah, surat At-Takatsur. Di bagian akhir dari surat At-Takatsur Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang karakter dunia. Lalu beliau menyampaikan, ad-dunya awwaluhu ana wa akhiruhu fana fi halalihi hisabun wa fi haramihi adab. Dunia itu awalnya dicari dengan melelahkan. Karena siapapun ketika dia mencari dunia, dia harus kerja. Dia harus melakukan sesuatu. Capek ketika mencarinya. Wa akhiruhu fana, dan ujungnya fana. Semuanya pasti akan binasa. Fi halalihi hisabun wa fi haramihi adab. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga siapapun yang memiliki nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pun nikmat yang dirasakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pernah satu ketika Rasulullah SAW keluar siang hari. Dalam kondisi beliau lapar. Di dalam rumahnya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Beliau tidak sedang berpuasa, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dikunyah. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Saat beliau berjalan ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ma akhrajaka fi hadzal waqt?" Apa yang menyebabkan kamu keluar dari rumah di waktu-waktu seperti ini? Siang hari kok di luar rumah? Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah." Lapar ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi ma akhrajani illa ma akhrajaka min baiti." Demi Allah, tidak ada yang mengeluarkan aku dari rumah kecuali sama seperti yang mengeluarkan kamu dari rumah. Dua manusia mulia dalam kondisi kelaparan, tidak ada sesuatu yang dimakan di dalam rumahnya.
Kemudian mereka berdua berjalan ketemu Umar. Nabi SAW tanya kepada Umar, ma akhrajaka fi hadzal waqt? Apa yang menyebabkan kamu keluar di waktu seperti ini? Siang hari seharusnya orang istirahat, siang ini kok malah di luar. Al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Nabi SAW kemudian menyampaikan, aku juga mengalami yang sama. Akhirnya mereka bertiga berangkat menemui sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ternyata Abu Ayyub tidak ada, yang ada istrinya. Kemudian ditanya, di mana suamimu? Sang istri menjawab, beliau sedang mencari air untuk kami. Ketika Abu Ayyub datang, beliau melihat di rumahnya ada 3 orang, Nabi SAW, As-Siddiq dan As-Syahid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Spontan Abu Ayyub langsung mengatakan, wallahi ma min ashabil Madinah yakunu indahu dhaifun akrama min dhaifi. Tidak ada penduduk Madinah yang memiliki tamu yang lebih mulia dibandingkan tamuku. Dalam waktu yang sama Abu Ayyub kedatangan 3 manusia paling istimewa, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Langsung Abu Ayyub menyediakan semua yang bisa disediakan. Beliau kasih kambing bakar, kemudian diberikan air minum, memerah susu dan seterusnya, sampai akhirnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar kenyang. Selesai mereka kenyang, Nabi SAW kemudian mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, walladzi ba'atsani Allah walladzi ba'atsani bil haqq, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah terhadap kenikmatan yang telah kalian dapatkan. Akhrajakal ju' min buyutikum, rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Tsumma asabatkum hadhihi ni'mah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat ini kepada kalian. Makan karena lapar, itu makan beralasan atau tidak beralasan? Beralasan. Artinya begini, sebuah perbuatan punya latar belakang, punya alasan. Semakin kuat alasannya, maka akan membuat perbuatan itu semakin dibenarkan. Orang makan karena lapar dengan orang makan karena selera, mana yang lebih beralasan? Mana yang lebih kuat alasannya? Haknya orang lapar makan, itu haknya. Orang lapar makan normal, itu haknya. Tapi Masya Allah, kendati pun orang saleh sekelas Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, ketika beliau dalam kondisi lapar, kemudian beliau makan, kata Nabi SAW, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. Menyadari bahwasanya kita pasti akan ditanya oleh Allah, maka seorang mukmin perlu memastikan agar setiap rizki yang dia dapatkan, harta yang dia dapatkan adalah harta yang tidak menjadi sumber musibah kelak di hari kiamat. Menghindari hisab itu mustahil, tapi memperjuangkan bagaimana agar harta yang kita punya tidak jadi sumber masalah ketika kita dihisab oleh Allah, itulah perjuangan. Sehingga kita berharap semoga harta yang kita usahakan untuk kebutuhan pribadi kita maupun keluarga kita nantinya tidak menjadi sumber masalah saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kesadaran ini dimulai dari mempelajari batasan mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat. Sebab hidup di dunia, kepemilikan yang dimiliki oleh hamba dibatasi oleh aturan. Orang tidak boleh mengatakan, ngapain kok repot-repot? Ini kan harta-harta kita. Ini adalah harta yang kita usahakan sendiri, kok diatur-atur sama agama. Karakter seperti ini pernah dimiliki oleh umatnya Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana jawaban umatnya Nabi Syuaib pada saat mereka diingatkan oleh Syuaib.
Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, apakah gara-gara salatmu itu yang memerintahkan kami, sehingga kamu memerintahkan kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya, atau yang melarang kami untuk melakukan apapun terhadap harta kami sesuai dengan yang kami kehendaki. Jadi saat mereka diingatkan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam untuk jangan mengurangi timbangan, jangan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, kalau transaksi yang benar, bersikap adil dan seterusnya. Komentar mereka apa? Apakah salatmu yang memerintahkan kamu untuk melarang kami melakukan tindakan apapun terhadap harta yang kami miliki? Masih banyak orang yang kadang berkomentar seperti itu. Ketika dia dinasihati, Pak, riba itu haram, tidak boleh kayak gini. Apa urusannya, ini kan kerja-kerja saya, ini harta-harta saya. Baik, memang itu hasil dari kerja kamu. Tapi ingat, apa yang kamu lakukan di dunia dibatasi oleh aturan. Sebagian orang misalnya diingatkan tentang bagaimana cara membagi waris yang benar. Cara bagi waris yang benar, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ada yang nggak terima. Ini kan harta peninggalan bapak saya. Kenapa kok situ ikut campur? Saya bukan ikut campur, tapi agama mengatur. Apa urusannya agama mengatur urusan kami? Bukankah agama punya hak untuk mengatur urusan kamu? Sebab kamu diciptakan oleh zat yang menurunkan agama, maka penciptamu punya hak untuk mengatur kamu. Kepemilikan manusia di dunia ini terbatasi oleh aturan. Orang tidak boleh beralasan, ini harta saya, ini usaha saya, hasil kerja saya, terserah saya. Sebab kepemilikan kamu ketika di dunia dibatasi oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan aturan agama, terkadang sesama manusia saja mereka memahami seperti ini. Contoh, Pak, Bapak tentu kenal ya, tanah itu ada yang lahan hijau, ada lahan kuning, ada lahan warna A, warna B, dan seterusnya. Sesuai apa, Pak? Set plan di masing-masing daerah. Sehingga lahan ini peruntukannya untuk pemukiman, lahan ini peruntukannya untuk pertanian, lahan ini peruntukannya untuk perusahaan, dan seterusnya. Orang punya sawah, lalu dia bangun hotel di sawah itu. Boleh atau tidak? Secara aturan di negara kita boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Ini lahan hijau. Loh, kan sawah-sawah saya, terserah saya. Ya memang ini sawah kamu, tapi kepemilikan kamu dibatasi oleh aturan. Kalau seperti ini saja manusia bisa memahami, kenapa dia tidak bisa memahami dengan aturan Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia rizki dikasih oleh Allah. Dia lahir nggak memegang apapun harta, dia nggak punya apa-apa. Allah yang ngasih semuanya. Begitu diatur oleh Allah, dia tidak bersedia. Maka jamaah, kalau ada di zaman kita orang diberitahu tentang aturan syariat berkaitan dengan masalah halal haram harta, kok dia nggak bersedia, dan dia beralasan ini harta saya, urusan saya, dan seterusnya, ini berarti melestarikan ajaran kaumnya Nabi Syu'aib. Yang saat diingatkan oleh Nabi Syu'aib, mereka mengatakan, wa an naf'ala fi amwalina ma nasya. Kenapa kau larang kami untuk melakukan terhadap harta kami sesuai dengan yang kami kehendaki? Nggak bisa seperti itu. Kepemilikan kamu dibatasi oleh aturan. Baik. Selanjutnya, aturan berkaitan dengan masalah harta telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, di mana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang enggak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu perkara yang syubhat tadi, yang tidak jelas. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan. Beliau menjelaskan hukum, beliau menjelaskan realita di masyarakat, dan beliau memberi arahan.
Beliau menjelaskan tentang batasan hukum, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal haram ini ada yang abu-abu, yang disebut dengan mustabihat atau perkara yang syubhat. Ini penjelasan pembagian hukum. Lalu setelah itu beliau menjelaskan tentang realita yang ada di masyarakat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu tentang keberadaan syubhat tadi. Kemudian beliau memberikan arahan di bagian akhir. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Barang siapa yang berusaha untuk menjauhi syubhat, maka dia membebaskan kehormatan dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi siapa yang mendekati syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembalangkan kambingnya di sekitar daerah larangan. Daerah ini rumput tidak boleh diinjak, baik manusia maupun binatang tidak boleh nerobos ke situ. Di luarnya boleh, tapi dia mengembalikan kambing di tepi daerah larangan. Yushiku ayyar ta'afihi, sesaat lagi, hampir saja, yushiku, saat lagi dia akan menerobos ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, sesungguhnya daerah larangan Allah adalah apa yang Allah haramkan. Baik, insya Allah kita akan fokus dengan mempelajari hadis ini. Semoga bisa memberikan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih siap dalam menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari yang pertama. Ada 3 pengantar yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah aturan yang Allah berikan kepada hamba. Yang pertama, bahwa Allah memberikan aturan kepada hambanya, tujuannya untuk kepentingan Allah atau untuk kemaslahatan hamba. Saya ulangi, ketika Allah menetapkan aturan bagi hambanya, tujuannya untuk kepentingan Allah atau untuk kemaslahatan hamba? Kita sepakat Allah tidak punya kepentingan dengan semua aturannya. Bapak Ibu, kalau ada manusia membuat peraturan, mungkin enggak diikuti, diiringi dengan latar belakang kepentingan? Mungkin? Sangat mungkin. Kok ini enggak boleh Pak? Oh, ternyata ada kepentingan dari atasan, ada kepentingan dari anggota dewan, dan seterusnya. Itu mungkin. Itu manusia ketika membuat aturan terhadap manusia yang lain. Tapi kalau Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Sepeser pun tidak. Sebab Allah tidak butuh hambanya. Sehingga ketika seorang hamba mau taat, mau maksiat, tidak menambah dan tidak mengurangi kerajaan Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Andaikan semua manusia hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, itu tidak membuat kerajaan Allah makin bertambah. Maka jangan sampai Bapak Ibu punya pemahaman kalau kita sholat Allah makin kaya. Subhanallah, dari pemahaman seperti ini keyakinan yang salah dan menyimpang. Kebalikannya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang hatinya paling jahat di antara kalian, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan. Orang berbuat maksiat apakah merugikan Allah? Sepeser pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu gimana Pak? Semua itu kembali kepada hambanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk dirimu, dan ketika kau berbuat jahat, hakikatnya berbuat jahat untuk dirimu. Baik, karena itulah keyakinan pertama yang perlu kita tanamkan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan bagi hambanya, baik berkaitan dengan masalah halal haram muamalah maupun yang lainnya, sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan untuk para hambanya didasari oleh hikmah dan ilmu yang sempurna. Sebab dia tahu apa yang paling maslahat bagi hamba, walaupun mungkin hambanya tidak tahu. Karena tidak semua yang disenangi manusia itu baik baginya, sebagaimana tidak semua yang dibenci manusia buruk baginya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu dan itu buruk bagi kalian. Sebab hukum ini tidak berpihak kepada keinginan manusia. Maka jangan sampai kita mempertanyakan, kenapa sih kok Allah membuat aturan seperti ini? Bikin repot saja. Subhanallah. Itu untuk kebaikan kamu. Allah sayang kepada kamu, sehingga Allah tetapkan aturan itu tujuannya dalam rangka untuk kemaslahatan kamu, sesuai dengan apa yang Allah ilmui. Dia tahu apa yang terbaik untuk hidupmu, walaupun hamba tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Maka contoh sederhana Pak, seorang anak berbuat salah, misalnya seneng main HP atau main game, main PS dan seterusnya, sampai dia kecanduan HP, dilarang oleh orang tuanya, berontak nggak Pak? Tantrum nggak? Tantrum. Anak ini tantrum, dia berontak. Kenapa dia berontak? Karena dia tidak tahu kalau itu berbahaya bagi masa depannya. Yang dipikirkan oleh anak ini yang penting adalah nikmat bagi dia. Saya bisa merasakan kenikmatan, terhibur dengan HP yang dia punya, terhibur dengan game yang dia punya. Sehingga saat orang tuanya melarang, dia menolak, dia berontak. Disitulah kita bisa lihat seorang hamba ketika diberi aturan, dia berontak karena kebodohannya. Itu berawal dari kebodohannya. Tapi dengan penuh kasih sayang, orang tua ini tidak kemudian bertindak keras kepada anaknya, tidak kasar kepada anaknya. Memang anaknya nangis, nggak dikasih mainan HP misalnya, dan itu tujuannya dalam rangka untuk kebaikan sang anak. Maka mungkin ada di antara kita yang kadang awal mula saat mendengar tentang aturan A, aturan B, kok rasanya pedes, batin itu berontak. Aku kalau dengar pertama kali Ustadz bilang riba, itu rasanya berontak. Aku kalau dengar Ustadz bilang harta haram, rasanya mau copot jantungnya, emosi dan seterusnya. Terus yang kamu pinginkan gimana? Ya kalau bisa pengajian yang slow-slow saja, yang menghibur, kira-kira yang semuanya serba boleh dan seterusnya. Kalau kayak gini caranya, kapan kau akan terdidik untuk jadi orang baik? Di salah satu masjid, sebelum saya ngisi kajian, di briefing sama takmir. Ustadz di briefing takmir, bukan takmir di briefing Ustadz ya. Tolong Pak Ustadz, nanti hindari kata-kata riba. Nah terus pokoknya jangan singgung riba. Kalau saya singgung rabi gimana? Wah, kalau itu nggak apa-apa ya. Sehingga masyarakat belum siap Pak Ustadz. Loh kenapa tidak kita sampaikan kepada mereka? Apakah kebenaran ini harus kita buang biar mereka nggak dengar sama sekali? Udah biarkan saja mereka tenggelam dalam aneka maksiat yang mereka kerjakan, sehingga di titik maksiat-maksiat tertentu jangan disinggung di masjid ini, karena takmir lagi punya masalah di situ. Oh, Masya Allah. Ini pengajian penuh kepentingan. Kenapa dia takut? Ini fenomena orang yang takut mendengarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang takut mendengarkan kebenaran. Ka'annahum humurum mustanfirah
farrat min qaswara. Allah Ta'ala membuat permisalan. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswara. Kenapa mereka berpaling dari peringatanku? Kenapa mereka takut untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dibacakan? Mereka seperti keledai yang ketakutan, farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Bapak Ibu, kalau Anda membaca Quran, ada beberapa permisalan dalam Al-Quran. Dan Allah kalau membuat permisalan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh hambanya, tidak tanggung-tanggung Pak. Nyebut binatang. Nyebut binatang. Kamu itu loh disebut keledai. Sadar nggak sih? Aku kurang ngerti kok. Sehingga bisa jadi dia membaca ayat Al-Quran. Al-Quran itu menyebut dirinya keledai, menyebut dirinya A, menyebut dirinya B. Salah satu permisalan dalam Al-Quran disebut seperti anjing. Mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaan mereka seperti anjing. Kau usir mereka melet-melet, yalhath, menjulurkan lidah. Kau biarkan mereka juga melet-melet. Melet, tahu melet? Menjulurkan lidah. Kau bisa saja disebut oleh Quran sebagai binatang, tapi karena dia nggak paham. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang baca Quran dan Quran melaknatnya karena dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Baik, sehingga orang ini keberatan untuk mendengarkan tausiah, terutama ketika itu bertabrakan dengan apa yang menjadi kebiasaan buruknya. Makanya ada sebagian orang yang mereka nggak mau dengerin kajian yang kira-kira materinya menyinggung masalah hukum halal haram, bicara masalah muamalah, orang berani beda pendapat karena urusan pendapatan. Gitu Pak ya. Sehingga kalau sudah bagian dapur yang disinggung, dia menghindar. Saya punya salah satu kawan, beliau dai di sebuah pulau di luar Jawa Bali. Di luar Jawa Bali Pak. Kajian awal, dan ini beliau ngisi kajian di sebuah instansi yang cukup basah. Awalnya beliau membahas tentang masalah sholat. Yang hadir banyak sekali. Itu jam siang setelah duhur sampai jam 1. Yang hadir banyak Pak. Selesai bab sholat, tiba-tiba beliau berinisiatif menyinggung masalah harta haram. Mulai ada masalah. Sedikit demi sedikit jamaahnya hilang. Sampai akhirnya setelah sekian kali pertemuan, sepi yang datang. Banyak yang nggak mau dengerin. Bisa jadi mereka yang hilang adalah orang yang punya kasus sebagaimana yang disampaikan oleh sang ustadz. Maka mereka menghindar terlebih dahulu sebelum disalahkan dalam pengajian. Hati orang ini ibarat seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Mereka seperti keledai yang ketakutan, yang lari dari kejaran singa. Selanjutnya yang ketiga, ketika Anda menjumpai sesuatu yang haram dalam syariat ini, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang lebih baik. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat ya, hampir setiap budaya jahiliyah, tradisi yang buruk yang dulu pernah ada di masa jahiliyah, dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan yang lebih sempurna dan lebih indah. Contoh misalnya, orang jahiliyah punya kebiasaan bertapa di depan berhala. Maka orang muslim diberi oleh Allah Ta'ala syariat iktikaf, sehingga siapa yang ingin menenangkan diri dengan bermunajat kepada sang pencipta, silahkan kau beriktikaf. Maka iktikaf adalah cara yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi kaum muslimin untuk banyak bermunajat dengannya. Dulu orang musyrikin kalau mereka bingung sesuatu, maka mereka melakukan istiqsam bil azlam, mengundi nasib.
dengan membuat 3 tulisan, ditaruh di dalam wadah, kemudian tawaf. Selesai tawaf dikocok. 3 tulisan ini, yang satu bertuliskan Allah yardo, yang kedua Allah la yardo, yang ketiga sifrun 0. Kalau keluar sifrun 0, mereka masukkan lagi, tawaf lagi, dikocok lagi. Kok sifrun terus, ya tawaf terus sampai ketemu Allah yardo atau Allah tidak ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan apa? Salat istikhar. Orang musyrikin, mereka menyembelih hewan untuk berhalanya. Kaum muslimin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syariat kurban. Sehingga dalam setiap kebiasaan buruk jahiliyah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Riba haram, gantinya apa, Pak? Jual beli. Sampai sekarang ketika kita sampaikan riba haram, tinggalkan riba, komen di YouTube itu banyak, Pak, orang yang bilang cuman bisa bilang haram, nggak ngasih solusi. Cuman bisa bilang haram, nggak ngasih solusi. Solusinya sudah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad silam. Apa solusinya? Jual beli. Masa itu solusi riba? Iya, tinggalkan riba, galakkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, terus kalau bicara di dunia perbankan gimana? Apa tidak mungkin bank melakukan praktek jual beli? Masalahnya mau atau tidak? Kalau mungkin atau tidak, sangat mungkin. Dan walhamdulillah sebagian bank yang sudah menggunakan prinsip syariah murni, mereka bisa melakukan praktek jual beli murabaha dengan cara yang syar'i. Yang selama ini banyak orang mempertanyakan solusinya apa? Solusinya ini, ada solusinya, jual beli. Yang kamu lakukan setiap hari itu jual beli. Riba ini terjadi ketika transaksinya uang dengan uang. Kalau jual beli transaksinya antara uang dengan barang. Tinggal kau pindahkan. Maka ketika kau bertransaksi dengan orang lain, jangan uang dengan uang, duit digesek dengan duit, menimbulkan panas, muncrat duit. Nah, duit tambahan ini namanya riba. Tapi kalau duit dengan barang kemudian menghasilkan keuntungan, inilah hasil transaksi halalan thayyibah. Nah, orang kalau mengenali seperti ini haram digantikan oleh Allah yang halal, ini tidak boleh digantikan oleh Allah yang mubah, insya Allah dengan demikian dia akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya manusia saling memotivasi. Hari gini nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Ini setan bicara. Benarlah seperti yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mencari harta, amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Makanya Bapak Ibu bisa lihat ya, saat orang diingatkan tentang halal haram, komentar dia, udahlah gak usah bahas itu, jadi muslim gak usah repot-repot, hari gini nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Itu karena kamu termakan omongan setan. Baik, selanjutnya jamaah, nah setelah kita menyadari 3 pengantar ini, berikutnya kita kembali kepada pembagian hukum yang diberikan Nabi SAW. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kejelasan itu adalah adanya dalil tegas yang diberikan oleh syariat, baik Al-Quran maupun hadis yang sahih. Sehingga Nabi SAW menjelaskan hukum kepada para hamba, kepada umat manusia, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Karena manusia ketika tidak dikasih batasan hukum, mereka akan mengambil semuanya, dan itu akan sangat berbahaya bagi kehidupannya. Baik, nah di antara yang jelas itu ada yang syubhat. Pertanyaannya, kalau kita ketemu yang syubhat, dicarikan alasan biar boleh atau ditinggalkan 100%? Kan belum haram Pak Ustadz, ini masih abu-abu, belum hitam Pak Ustadz. Gimana caranya yang abu-abu ini biar jadi putih? Tolong Pak Ustadz putihkan yang abu-abu. Kalaupun fatwa itu mengatakan boleh, apakah itu mengubah hukum?
Kalau ada fatwa yang mengatakan yang haram ini mubah, apakah itu mengubah hukum? Sepeser pun tidak. Karena fatwa tidak mengubah hukum. Terus gimana Pak? Katanya yang penting kan sudah ada ulamanya. Kalau benar kita dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa ulamanya. Kok enak Mas? Kata siapa kayak gitu Mas? Kalau benar kaidah ini, jika kamu mengambil satu pendapat tertentu, benar kamu dapat pahala, salah yang menanggung dosa ulamanya. Jika kaidah ini benar, maka kita motivasi kepada seluruh kaum muslimin, jangan pernah belajar agama biar kamu jadi orang awam. Orang awam itu paling aman. Benar dapat pahala, salah yang menanggung dosa, kata siapa? Kan aman sekali orang tua ya. Ibarat sebuah bisnis, untung ada hasil, rugi nggak nanggung resiko. Dan jelas prinsip ini prinsip bermasalah. Sebab ketika Anda mengambil pendapat, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena siapapun ketika dia bersikap, tidak ada istilah dia bebas dari tanggung jawab. Baik, lalu gimana Pak? Ketika Anda ketemu dengan syubhat, seharusnya syubhat itu ditinggalkan. Demikianlah pesan yang diberikan Nabi SAW. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah membebaskan kehormatan dirinya dan agamanya. Isya jam berapa? Sudah masuk? Kurang berapa menit? Nanti bunyi. Baik. Berapa menit Pak? 2 menit. Pesan akhir 2 menit sebelum adzan Isya. Dalam kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manfaat besar orang yang meninggalkan syubhat. Beliau sebut famanittaqa syubhat. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia membebaskan, dia membersihkan kehormatan dirinya dan agamanya. Maksudnya gimana Pak? Orang itu kalau hartanya halal Mas, pada saat hartanya dimakan oleh orang lain, tidak ada kecurigaan. Tidak ada kecurigaan. Sehingga kehormatannya terjaga, agamanya terjaga. Contoh sederhana ini Pak, real ya, tapi jadi panjang, kurang 1 menitnya. Ada teman saya, dia punya komunitas sepedaan Pak. Salah satu anggota komunitas ini adalah pejabat yang kerja di tempat yang cukup basah. Sepedaan jauh ke puncak gunung, habis di atas gunung makan-makan. Ditraktir sama pejabat ini. Pejabat ini bilang, ayo semuanya silakan makan, nanti tak bayari. Tiba-tiba teman sepedaannya yang lain bilang, duit halal enggak itu? Itu duit halal enggak? Orang ini langsung emosi. Halal no, ini duit halal. Enggak usah takut, ini duit halal. Kalau Anda dapat tamu, Anda suguhi makanan, tiba-tiba tamu itu tanya, ini halal atau haram? Kira-kira perasaan Anda gimana? Hah? Itulah orang yang kehormatannya hilang karena dicurigai oleh orang, hartanya tidak halal. Yang disebut Nabi SAW, meninggalkan syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Selengkapnya insya Allah akan kita sambung setelah mendengarkan adzan Isya atau setelah salat Isya. Salat dulu atau adzan saja? Gimana Pak Imam? Baik, kita salat dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jangan sebenarnya di apa yang tadi kita tadikan sedikit materi lanjutan dari sesi pertama tadi, nanti akan kita dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum dilanjutkan, kita menyampaikan pemahaman dari juga bahwa insyaallah untuk kajian tersebut di suatu perusahaan, insyaallah akan diisi dengan kajian pada buku. Judul bukunya adalah dari Islam Mayoritas yang terlupakan. Ini sangat menarik sekali yang akan mengupas secara fundamental berkenaan dengan sejarah masuknya Islam di Bali. Itu kami ajak pada sejarah sekarang untuk bisa mengatakan hadir di kajian atas hukum di Indonesia. Kalau kami Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan berkaitan dengan masalah syubhat. Karakter orang dulu sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh manusia di masa sekarang. Ketakutan yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW berkaitan dengan harta syubhat sampai membuat mereka meninggalkan sebagian besar yang halal karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna nada'u tis'ata syahrin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Itulah sahabat. Sebab mereka melihat sebuah kesalahan itu resikonya besar. Karena itu saat mereka memiliki 10 peluang yang semuanya halal, 9 ditinggalkan, ambil 1 sisanya. Orang di zaman sekarang, Pak, kalau ada 10 peluang, kira-kira yang diambil berapa, Pak? 12. Dia melihat ada 10 peluang, maka dia akan mengupayakan cari yang lain. Sehingga jangankan yang masih syubhat, yang haram saja diambil. Terkadang dia berusaha untuk berupaya gimana caranya biar yang syubhat ini geser jadi putih. Dengan cara manipulasi pertanyaan. Makanya terkadang ada orang yang dia bertanya, tapi dia nggak jujur, akhirnya mendapatkan jawaban tidak sesuai dengan realita. Dan itu sangat beresiko. Karena dia memanfaatkan fatwa seorang ustadz, fatwa seorang tokoh agama, dan dia anggap ini bisa melegalkan perbuatannya. Ada orang yang pernah tanya ke saya melalui WA. Beliau menyampaikan seperti ini, Pak Ustadz, boleh nggak kalau saya dapat proyek kemudian kita melakukan akad bagi hasil? Waktu itu saya sempat curiga, karena saya tahu orang ini sudah pernah belajar muamalah. Kalau hanya sebatas akad bagi hasil dia paham. Akhirnya saya tanya, bagi hasil sama siapa? Terus dia jawab, sama orang dalam. Orang dalam mana? Dalam masjid, dalam rumah, atau dalam? Tentu saja adalah orang dalam, maksudnya orang instansi sebagai bagian atau tim pengadaan, misalnya dia kerja di bagian pengadaan, terus kita dapat proyek seperti itu, kemudian nanti bagi hasil dengan orang tersebut. Boleh nggak kayak gini, Pak? Mungkin tidak perlu pakai bahasa hukum agama. Lanjutkan. Tapi kalau sama KPK kok kamu ditangkap, itu rezeki kamu, ya. Jadi dalam banyak hal di mana kita terkadang tidak perlu bertanya dan menjawab dari sisi
hukum agama, karena sudah jelas ini menyalahi norma, menyalahi undang-undang negara, dan semua orang sepakat ini kedoliman. Tapi terkadang masih banyak orang yang nyari-nyari peluang. Orang bisa saja dia bertanya dan menyelewengkan data, sehingga akhirnya jawabannya tidak begitu jelas karena datanya tidak jelas. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, saat Anda bertanya tentang masalah hukum muamalah, jangan sampai meninggalkan kepentingan sehingga Anda membuat pertanyaan itu jadi semu halal. Akhirnya jawabannya disetting. Tapi Pak Ustadz kan ini belum jelas. Boleh ya Pak Ustadz? Boleh ya, boleh ya. Malah Ustadznya dipaksakan ngomong boleh. Ada 3 orang dari Jakarta, didampingi oleh 1 orang, beliau penasehat spiritual, Ustadz. Datang menemui saya, waktu itu saya masih bekerja di kantor Yufid. Terus mereka bertanya tentang skema bisnis yang mereka lakukan. Setelah pertanyaan disampaikan, saya nggak kenal dengan keempat-empatnya. Saya baru kenal setelah Ustadz ini menjelaskan ke saya tentang siapakah 3 orang ini. Setelah mereka bertanya, terus saya kasih jawaban. Kesimpulan jawabannya, ini tidak boleh, alasannya ini gharar dan mengandung riba. Dah. Setelah itu sang Ustadz ini bilang, saya pengajar mereka, pengajar agama, Ustadz. Dan 3 orang ini sebelumnya sudah pernah bertanya kepada Ustadz Erwandi, kemudian Ustadz Nizar Saad Jabal di Jakarta, terus tanya ke antum berharap jawabannya beda. Alhamdulillah saya ngasih jawaban yang sama. Sehingga mereka mau gimana caranya biar bisnis ini boleh, cari kira-kira fatwa mana yang membolehkan. Kalau kayak gini caranya kan bahaya, Pak. Maka dia pingin nyeting sebuah fatwa biar mendukung pelanggarannya. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bercerita, setelah Nabi SAW telah berhasil menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau berangkat bersama kaum muslimin menuju Hunain. Di perjalanan menuju Hunain, mereka menjumpai sebuah pohon bidara, namanya Dzatu Anwat. Pohon bidara ini dijadikan sebagai tempat keramat. Sebelum orang perang digantungkan senjatanya di pohon ini. Maka mereka minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti yang dimiliki oleh orang musyrik itu. Jadi kalau kami sebelum perang nanti bertapa dulu di bawah pohon keramat, menggantungkan senjata-senjata kami. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah fatwa Nabi SAW bisa mengubah hukum Allah? Kalau Allah haramkan, selamanya akan haram. Sehingga beliau diminta oleh para sahabat untuk memfatwakan sesuatu yang sudah jelas itu haram. Ini kan pohon kesyirikan, pohon yang dipakai untuk keramat, pohon yang diyakini pohon keramat, dipakai untuk ngalap berkah dengan cara digantungkan senjata di situ. Nabi SAW kemudian mengatakan, Allahu Akbar, inna hasanat latattabi'anna man kana qablakum. Allahu Akbar, ini adalah budaya buruk yang pernah dilakukan oleh orang di masa silam. Sungguh kalian telah mengikuti orang menyimpang di masa sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Sehingga saat mereka berharap Nabi SAW menjadikan pohon keramat, wah, maka nanti akan ada pohon keramat yang syar'i. Sebab kadang orang memaksakan untuk seperti itu. Akhirnya muncullah berbagai macam tempat-tempat yang itu jelas bermasalah, tapi dikasih label. Kalau sudah ada label syariat berarti boleh. Diskotik syariat. Kebayang nggak Pak? Tempat hiburan malam syariat. Apa tempat hiburan malam syariat Pak? Masjid. Masjid tempat hiburan malam. Iktikaf ya. Sehingga dia memaksakan, gimana caranya biar yang bermasalah ini dikasih label syariat. Justru
Bapak Ibu boleh curiga. Kalau ada sesuatu yang diberi label syariat, berarti dia berangkat dari sesuatu yang bermasalah. Makanya kan Bapak tidak pernah ketemu ya meja syariat, ada nggak Pak? Ini meja yang syariah, meja tidak syariah. Ketemu Pak? Ada Pak? Laptop syariah, laptop tidak syariah. Mobil syariah, mobil tidak syariah, ada? Tidak ada. Kenapa kok ada hotel syariah? Untuk menghilangkan kesan masalah. Bank syariah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Apalagi? Nanti ada asuransi syariah dan seterusnya. Untuk menghilangkan kesan-kesan masalah itu dikasihlah label syariat. Kalau dari awal dia tidak bermasalah, nggak ada kepentingan dengan dikasih label syariat. Sebab hukum asal dunia itu boleh. Hukum asal urusan dunia boleh. Tapi ketika itu dikasih label syariat, sebab dia berangkat dari sesuatu yang bermasalah. Nah, cuman yang perlu untuk diperhatikan adalah ketika label itu disematkan di sana, betul nggak itu sudah sesuai dengan syariat? Makanya kita peringatkan ya, bagi mereka yang gampang mencantumkan sesuatu dikasih label syariah, kau membawa nama mulia. Kalau sampai ada pelanggaran di sana, hati-hati, itu bisa berbahaya. Karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, belajar ilmu agama butuh kejujuran dari batin. Ketika seseorang belajar ilmu agama tapi penuh dengan kepentingan, akhirnya yang terjadi bukannya dia mengedepankan prinsip taslim dan tunduk, tapi yang dia lakukan adalah gimana menyelewengkan hukum biar mendukung kepentingannya. Kemudian di bagian akhir Nabi SAW membuat perumpamaan, karra'i yar'a haulal himah. Orang yang terjerumus ke dalam perkara syubhat itu seperti orang yang mengembalakan kambing tapi berada di sekitar daerah larangan. Area ini adalah daerah di mana rumputnya tidak boleh diinjak, rumputnya tidak boleh dipakai untuk mengembalakan kambing. Sudah ada batasnya. Memang di luar ini boleh. Tapi kalau orang ngambil rumput itu dengan cara kambingnya dibawa ke sana, itu bisa berbahaya. Yushiku ayar ta'afihi. Kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya gimana Pak? Hawa nafsu itu seperti kambing. Sehingga kambing diajak untuk merumput di tepi daerah larangan, di briefing dulu. Kambing, ketahuilah bahasanya sebelah ini haram untuk kalian injak. Bisa enggak Pak? Namanya binatang. Hawa nafsu juga seperti itu. Saya tak ngambil yang masih syubhat ini, nanti tak pilih-pilih. Barangkali masih ada yang boleh, masih ada yang dilarang. Hawa nafsumu bicara. Nah, saat hawa nafsumu bicara, dia seperti binatang. Akhirnya lama-kelamaan akalnya dibuang, dia masuk ke dalam area yang haram. Dan setan berperan di sana menggoda manusia dengan cara bertahap, penuh dengan trik. Maka disebut oleh Allah khutuwat syaitan, tahapan-tahapan syaitan. Cuman kayak gini kan nggak apa-apa, dikit kan, tambah dikit, akhirnya makin banyak. Sampai ketika dia berada di dalam, dia merasa nyaman. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, kita perlu memahami bahwa pada posisi di bagian syubhat ini seperti tanda bahaya. Dan kalau ada sesuatu yang bahaya, maka kita diajarkan area titik aman itu harus berada di tempat yang jauh. Makin bahaya, makin jauh. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, berarti area amannya gimana? Dibuat menjauhi di titik bahaya. Listrik ini bahaya, area amannya di sini. Bandara ini ada area bahaya, kamu area amannya di sini. Dan seterusnya. Sehingga wilayah aman, ketika orang berada di situ, insya Allah dia akan selamat. Tapi kalau sudah masuk ke area yang ini beresiko, titik bahayanya 1 kilo, saya cuma 300 meter di sini, tidak boleh Pak, karena ini area berbahaya. Makanya ketika kita menjumpai sesuatu yang bahaya, kita diajarkan, kamu harus pasang dirimu di wilayah aman, di titik yang aman, jangan dekat-dekat dengan yang bahaya.
Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih. Kita ada sesi tanya jawab sebelum kita kesempatan untuk Bapak-bapak. Ada pertanyaan dari Ibu. Harta istri punya istri, harta suami punya istri juga. Apakah istri tetap harus minta izin kepada suami jika ingin mendapatkan harta tersebut? Coba Bapak perhatikan kaidah berikut. Harta istri punya istri, harta suami punya istri. Salah atau benar? Bapak menjawabnya apa? Salah atau benar? Salah. Kalau menurut ibu-ibu mungkin berbeda. Terjadi ikhtilaf. Baik. Harta istri punya istri, betul. Harta suami punya suami. Karena kepemilikan dalam Islam itu dijaga. Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah Arafah. Sebelum beliau menyampaikan khutbah, beliau tanya kepada para sahabat, atadruna ayu yaumin hada, wa ayu syahrin hada, wa ayu baladin hada. Tahukah kamu sekarang tanggal berapa? Kalian tahu nggak ini bulan apa? Kalian tahu nggak kita ada di mana? Semua sahabat diam, karena ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Sesungguhnya darah kalian, harta sesama kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu antara satu dengan yang lain, seperti kehormatan hari ini, bulan ini, di tempat ini. Masya Allah. 3 lapis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga kalau orang melakukan pelanggaran di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, semuanya takut untuk melakukan pelanggaran karena ini hari yang istimewa, bulan istimewa, di tempat istimewa. Pelanggaran di situ dosanya besar. Maka demikian pula ketika dia melanggar kehormatan orang lain, melanggar harta orang lain, apalagi melanggar darah orang lain. Termasuk diantaranya adalah harta suami istri. Allah haramkan suami mengambil harta istri, bahkan sampai pun mahar yang itu asalnya dari suami. Sehingga mahar yang asalnya dari suami diberikan ke istrinya nggak boleh diambil lagi oleh istri, oleh suaminya, kecuali kalau istrinya mengizinkan, apalagi yang harta itu berasal dari sumber yang lain. Termasuk juga harta suami haram bagi istri untuk mengambilnya. Namun di sebagian harta suami ada hak istri, yaitu hak nafkah, yang jika ini tidak diberikan maka istri boleh mengambil dengan cara diam-diam. Sebagaimana solusi yang diberikan Nabi SAW kepada Hindun bintu Utbah saat beliau tanya, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya pelit, suamiku orangnya pelit. Dia tidak memberikan harta yang cukup, nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku. Apa kata Nabi SAW? Khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kau boleh mengambil hartanya Abu Sufyan yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara ma'ruf. Dengan cara ma'ruf itu sewajarnya, sesuai uruf yang berlaku. Kok diizinkan untuk mengambil hartanya suami diam-diam, Mbak? Karena itu haknya. Sehingga karena beliau berhak, maka beliau boleh mengambil ketika tidak diberikan. Syaratnya satu, jangan ketahuan. Baik. Selanjutnya, dalam riwayat ini Nabi SAW mengatakan silahkan mengambil bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sewajarnya. Andaikan harta suami adalah milik istri otomatis, maka Nabi SAW akan menyampaikan silahkan kau mengambil hartanya Abu Sufyan sesukamu. Silahkan kau ambil semaumu. Itu kalau miliknya istri. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan semaumu, tapi beliau katakan apa? Bil ma'ruf, sewajarnya. Karena itulah
Seorang istri pada asalnya punya hak harta dari suaminya, namun hanya senilai kewajiban nafkah yang harus ditunaikan oleh suaminya. Lebih dari itu bukan haknya istri. Karena itu kalau misalnya ada istri yang memanfaatkan harta suami diam-diam padahal dia sudah dicukupi nafkahnya, ya kalau di dunia mungkin nggak ada masalah, tapi jika suaminya tidak ridho akan berlanjut sampai hari kiamat. Sehingga ibu-ibu kalau nyuci celana, baju sebelum dicuci diapain, Pak? Di screening. Nemu uang 20.000, 30.000, lapor nggak? Lapor, alhamdulillah. Karena 20.000, 100.000 diem. Boleh nggak kayak gini, Pak? Pada asalnya duit itu tetap menjadi milik suami, sehingga wajib dilaporkan ke suami. Bang, tadi saya nemukan 100.000 ya, aku udah lapor, sekarang buat aku ya. Nah, yang penting lapor. Wallahu a'lam. Baik. Baik, silakan dari jemaah bapak-bapak yang bertanya. Pak, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Joko. Mas Joko Tugianto. Baik. Yuswa pinten? Usia berapa, Pak? Usia baru 69 tahun. 69 tahun masih Joko. Masya Allah. Luar biasa. Apa yang harus saya katakan tadi, saya bisa melalui kesimpulan bahwa saya katakan itu adalah halal berdasarkan cara membakar. Ya. Ada kata-kata pasar, korupsi, dan sebagainya. Hanya saja ini misalnya antara personel tadi dibanding dengan kepolisian. Sekarang menurut Ustaz sebagai figur dari fatwa Saya bukan apa-apa. itu bagaimana menurut Ustaz pembagian data-data dari berbagai aspek, tidak hanya misalkan cara mendapatkan saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kajian kami tentang pembagian harta haram dari berbagai aspek. Itu 1,5 jam. Di YouTube ada itu. Jadi saya mohon waktu 1,5 jam. Kita bubar 8:30. Jadi jam 10 gitu ya. Gimana jamaah? Hah? Kesimpulan saja. Kesimpulannya tonton di YouTube ANB. Baik, ringkasnya begini ya. Harta haram adalah harta yang tidak boleh untuk dimiliki oleh seorang muslim dan dinikmati oleh seorang muslim karena alasan syariat. Itulah harta haram. Dibagi menjadi dua, haram zatnya dan haram cara mendapatkannya. Untuk harta haram zatnya ini beragam. Yang pertama adalah semua benda yang haram untuk dimanfaatkan, statusnya haram zatnya. Contohnya Pak, semua barang yang dia tidak punya nilai manfaat yang mubah, haram zatnya. Misalnya berhala. Apa manfaat mubah berhala? Ada? Tidak ada. Ketika tidak ada manfaat mubah berhala, maka muslim tidak boleh melakukan jual beli berhala dan tidak boleh menyimpan berhala karena tidak ada manfaat mubah untuk berhala. Yang kedua, harta yang dia hanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat, sehingga benda ini hanya bisa dipakai untuk maksiat, maka benda seperti ini statusnya haram zatnya. Contohnya khomer. Apa manfaat mubah khomer selain untuk maksiat? Tidak ada. Maka Nabi SAW ketika memberikan solusi saat khomer itu diharamkan, Rasulullah SAW mengatakan, ahriku, buang semua khomer. Sampai Madinah jadi banjir khomer.
karena saking banyaknya khamr yang dibuang. Padahal ketika itu khamr termasuk komoditas yang bisa diekspor. Sehingga saat khamr diharamkan, Nabi SAW tidak minta kepada sahabat, jual saja ke orang kafir nanti jadi duit. Ini dalam rangka untuk efisiensi dana negara. Haram, buang-buang. Tidak ada istilah sayang untuk hal yang haram. Wah, eman ya Pak sayang. Tidak ada istilah seperti itu. Sampai Madinah becek dengan khamr. Andaikan keputusan ini ada di tengah kaum muslimin di zaman sekarang, mungkin aktivis LSM dia komentar, Pak, ini tidak mempertimbangkan kemaslahatan umat, dan aneka komentar-komentar yang lain. Tapi bagi para sahabat berbeda. Sahabat ketika mendengarkan ini, prinsip mereka cuma satu, sami'na wa ta'na. Kemudian yang ketiga, barang yang dipakai untuk ta'awun dalam masalah dosa dan maksiat. Ketika ada barang yang dia bisa dipakai mubah, bisa dipakai yang haram, terlarang untuk dipakai yang haram, sehingga kita tidak boleh memberikan barang ini kepada orang yang menggunakannya untuk yang haram. Contoh, ada sebuah hadis yang menyebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is silah waqtal fitnah. Rasulullah SAW melarang jual beli senjata saat terjadi chaos di kalangan kaum muslimin. Saat terjadi fitnah, chaos, perang antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin, jangan kau jual senjata. Ini manas-manasi orang untuk bunuh orang lain. Itu terlarang untuk dilakukan. Makanya kalau ada orang yang tanya, Pak, boleh nggak Pak kita itu jual pakaian yang membuka aurat, misalnya rok mini atau pakaian singlet untuk wanita dan seterusnya. Boleh, tapi yang beli harus orang yang menutup aurat. Tapi kalau jualnya umum, bebas, pinggir jalan, siapapun boleh beli, apalagi di Bali, wallahu a'lam. Anda sudah tahu gimana nanti jadinya. Ya. Karena orang bule kena air bahaya. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya yang beli orangnya pakai jilbab besar, tidak pernah membuka auratnya, beli pakaian seperti itu, boleh nggak dilayani, Pak? Boleh. Dia tidak akan mungkin menggunakan itu di tempat umum. Pasti dia akan pakai di tempat khusus. Ini berkaitan dengan harta haram datnya. Dan harta haram datnya, karena dia statusnya haram datnya, maka solusinya adalah dibuang. Tidak boleh dimanfaatkan. Kecuali untuk jenis yang ketiga tadi, bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah. Selanjutnya, ada harta haram bagi sebagian, halal bagi sebagian yang lain. Contohnya emas, sutra, haram bagi siapa? Laki-laki, halal bagi wanita. Ada seorang sahabat yang memakai cincin emas. Langsung tangannya dipegang oleh Nabi SAW, kemudian beliau tarik cincin emas itu, dibanting oleh Rasulullah SAW. Ya'midu ahadukum bijamratin minan nar. Ada orang yang sengaja dia menggenggam bara neraka. Terus beliau pergi. Lalu sahabat ini bengong, didatangi oleh sahabat yang lain. Kamu ambil cincinnya, kasihkan ke istrimu. Apa jawab beliau? Aku tidak mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Hati yang seperti apa, Pak? Manusia yang kayak gini. Hatinya luar biasa. Sampai ketika cincin itu dibuang, boleh dipakai untuk wanita, kasihkan istrimu. Aku tidak mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian juga sesuatu yang haram untuk dimakan, dikonsumsi, haram dimakan, tapi boleh dipakai untuk kegiatan yang bukan konsumsi. Contoh, bangkai tidak boleh dimakan, tapi boleh Mbak dijadikan pupuk. Boleh nggak Pak dijadikan pupuk? Boleh. Kenapa? Pemanfaatannya di area yang tidak dilarang. Pertanyaan, bolehkah secara sengaja memberi makan binatang dengan makanan haram? Bangkai dikasihkan lele. Atau ada orang yang ternak maggot, dikasih bangkai, dipangan maggot. Nah, nanti maggotnya dikasihkan ayam. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Baik. Saat Nabi SAW melakukan perjalanan ke arah Tabuk, beliau melewati Madain Saleh, Hijr.
area Hijr, kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Para penduduk Hijr ini mendustakan para rasul. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, percepat langkah kalian dan jangan istirahat di sini. Lalu tiba-tiba ada laporan, ya Rasulullah, si fulan mengambil air dari sumur di Hijr. Kemudian Nabi SAW perintahkan, kasihkan ke onta. Kasihkan ke onta. Nah ini jadi dalil ketika ada sesuatu yang haram dikasihkan kepada binatang, hukumnya boleh. Tapi status binatang ini jadi jalalah. Nah jalalah ini karena dia makan ajillah, makan kotoran, maka harus dikarantina dulu sampai pengaruhnya hilang, baru boleh dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya dibagi menjadi dua. Didapatkan sebelum tahu hukum dan didapatkan setelah tahu hukum. Kalau didapatkan sebelum tahu hukum, maka halal baginya. Misalnya nggak tahu kalau itu riba, tidak tahu kalau itu gharar, padahal dia sudah melakukannya bertahun-tahun. Dia tidak harus menyerahkan seluruh hartanya atau memiskinkan diri, sebab Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memilikinya sebelum dia tahu hukum. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki di masa silam dan urusannya kembali kepada Allah. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Tidak ada pembagian tahu hukum dan tidak tahu hukum, karena semua orang tahu itu dolim. Maka untuk yang terakhir ini, yang kedua ini, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemiliknya sudah meninggal, wajib dikembalikan ke ahli waris pemiliknya. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.